terinspirasi oleh seorang frater yang masih muda. Saya mikir gini, saya ini udah sekian kok, doa rosarionya kok bukan cuma bolong-bolong Romo, jeglong-jeglong gitu. Jeglong-jeglong. Ya. Jadi biasanya kalau saya di gereja, saya berdoa, nah terus saya sering punya gini, habis ini saya mau berdoa rosario seminggu atau 9 hari gitu novena. Ya udah pulang malam masih doa Romo. Besoknya masih doa rosarionya cangkep. Lusanya udah nggak cangkep. Lusanya lagi lupa. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, berjumpa kembali dengan Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam mantap, Tuhan berkati, amin ya. Amin. Hari ini saya kedapatan tamu spesial. Nggak disangka, sebetulnya nggak dinyana kata orang Jawa ya. Tapi ya namanya apa ya, kalau orang memang penyelenggaraan Roh Kudus itu ya, segala sesuatu terjadi. Ibu Francisca dari Surabaya ya Bu ya, arek-arek Surabaya datang untuk menonton opera komedi Samadi. Ternyata ketemu saya Hasisan ya Bu ya. Selamat datang Bu di Pojok Iman. Terima kasih Romo. Apa kabar? Baik sekali Romo. Baik ya, datang ke sini berapa hari lalu nih? Hari Sabtu Romo. Hari Sabtu ya, dan seminggu nih biasanya ya. Senang ya, Ibu Francisca senang dengan Samadi. Sayang saya udah pindah ya. Tapi ketemu lagi kan tetap. Kan ada bimbingan Roh Kudus ya. Amin. Dan memang kita sudah kontak sejak tahun lalu Romo. Lama ya. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang tentang kisah kasih dari Ibu Francisca yang mengalami perubahan iman. Gara-gara apa saudara-saudari? Gara-gara nonton Pojok Iman dulu pertama kalinya, luar biasa ya. Maka nanti kita tanya aja hal-hal yang menarik yang menjadi kisah perubahan itu. Sekarang saya mau nanya sama Ibu Francisca, kenalin dong Bu nama lengkapnya, suami, anak-anak, syukur cucu, tinggal di mana, paroki mana, terus masih kerja atau kerja ngajar, kalau salah ngajar ya gitu ya. Monggo Bu. Baiklah, salam sehat penuh kerahiman ilahi. Amin. Saya devosinya kerahiman ilahi. Ya. Oke. Jadi saya Francisca Chandra, saya seorang ibu dan nenek juga dari 4 anak, 3 menantu, 7 cucu. Wih, 7 cucu. Suami Rianto Lukman, pensiunan dosen, saya sendiri dosen masih aktif, dan saya dari paroki Santa Maria Tak Bercela, Keuskupan Surabaya. Paroki masih aktif pengajar ya? Masih aktif pengajar, luar biasa ya. Berarti Ibu tetap awet muda dong. Awet muda apa awet tua? Awet muda dong ya kan. Kalau tua jangan diawet-awet ya kan, muda yang diawet-awet. Amin ya. Amin. Iya, nggak siapa yang sangka ya, seorang ibu dosen masih mengajar lagi, padahal kan sebetulnya udah masuk usia pensiun ya Bu. Udah lewat Romo. Benar ya. Jadi ini dosen luar biasa dong. Iya, jadi kalau dosen itu dapatnya NIDN Romo, saya NIDK, nomor induk dosen khusus. Oh, jadi udah ada ya. Ngajar apa ya Ibu kalau boleh tahu? Saya ngajar di teknik elektro Romo. Jadi bagian elektronik ya? Yes, kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Emang sudah menggumuli lama ya? Lumayan sih Romo. Lumayan ya. Jadi, tapi saya lebih ke arah komputernya lah ya. Komputer ya. Ke arah logikanya. Logikanya ya. Udah anak-anak ada yang nganggutin jadi dosen juga? Ada Romo. Oh gitu ya. Ya, tapi dosennya dosen di sekolah
tata boga ya, jadi Hmm. chef dia, Ya, chef ya. tapi mengajar. Oh ya, luar biasa. Berarti kalangan ini ya, terpelajar nih ya. Enggak juga lah, Romo, Kan biasa, orang biasa kita aja. makin belajar makin bijaksana. Jadi Ya, sebutannya kita kaum terpelajar. ya Maaf istilah saya ya Bu ya. saya merasa ya belajar itu siapapun ya sekarang Siapapun betul. selalu Betul. belajar. Non scole sed vitae Vitae. visimus. Kita belajar bukan untuk pelajaran saja tapi untuk Untuk kehidupan. Luar biasa. Baik Bu, kita langsung to the point aja ya. Tadi kita mau bicara tentang pengalaman yang mengubah. Katanya Ibu gara-gara nonton Pojok Iman. Gimana ceritanya tuh Bu? Iya gini Romo, karena pandemi Ya. ya, asal muasalnya pasti Pandemi. nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke gereja. Saya browsing ya, cari misa, akhirnya dapat Puspasamadi. Mm-mm. Nah, di Puspasamadi nggak tahu kok tiba-tiba kok saya tahu ada Pojok Iman gitu. Udah, jadi Pojok Iman Romo yang pertama tuh saya nonton. Saya ingat betul itu yang bicara Frater Okta. Oh ya, Frater Okta. Frater bercerita tentang kebiasaan baiknya dia berdoa rosario setiap hari, Setiap hari. setiap malam katanya. Ya. Terinspirasi oleh seorang frater yang masih muda, saya mikir gini, saya ini udah sekian kok, doa rosarionya kok bukan cuma bolong-bolong Romo, jeglong-jeglong gitu. Ceglok-ceglok. Jadi biasanya kalau saya di gereja, saya berdoa, nah terus saya sering punya gini, habis ini saya mau berdoa rosario seminggu atau 9 hari gitu novena. Ya udah pulang malam masih doa Romo. Besoknya masih doa rosarionya cangkep. Lusanya udah nggak cangkep. Lusanya lagi lupa. Wah. Sampai hari Minggu lagi. Baru ingat lagi, tapi kadang udah berbulan-bulan nggak pernah doa rosario, padahal saya punya rosario banyak Romo. Pokoknya ada rosario bagus saya beli. Ya. Nah, setelah saya nonton Pojok Iman yang pertama itu, saya tekad saya harus doa rosario minim sehari sekali. Itu minim. Dan kemudian saya juga punya adik ipar Romo. Ya. Itu salah satu yang memacu saya, Elizabeth namanya Romo. Nah, dia itu devosinya kerahiman ilahi. Dan juga doa rosario dan juga Angelus. Wow. Nah, setelah itu HP saya setel Romo, pokoknya jam 6, jam 12, jam 3. Oh, jam 3. Jam 3 untuk Angel itu kerahiman sama jam 6. Nah, itu kalau tiap jam segitu saya ngajar pun saya bilang, bentar ya, minta waktu 2 menit, saya bilang gitu. Saya doa dulu gitu. Nah, waktu itu saya tekad setiap jam 6 setelah Angelus saya rosario. Ya rosario ya udah, jadi selalu. Nah, bahkan saya juga kadang-kadang yang jam 12 saya rosario lagi, tapi kalau jam 12 agak susah ya. Karena tuh jam kerja mesti ngajar dan lain sebagainya. Nah, kalau yang jam 6 sore bisa rosario karena udah nggak ada kerja gitu. Ya, itulah pengalaman saya, dan sampai hari ini saya masih rosario, Angelus 3 kali, kerahiman kalau lagi sibuk ya cuma kerahimannya aja, kalau enggak koronka. Lalu ikut webinarnya Romo Rudi gitu. Ini nanti tanggal 20 kan ada. Ada lagi ya, para kelasi. Para kelasi dan boleh terbuka untuk umum. Ya. Dan saya diminta untuk jadi pembicara ya. Saya sering kok, pokoknya kalau Romo. Oh, satu lagi Romo. Kalau waktu itu tahun 2020 Romo ada ya itu baru saya pertama kenal kerahiman ilahi ya, Romo. Betul. Yang frater-fraternya Romo. Kalau tiap jam 3, ya. Nah itu novena. Ya, novena. Itu saya pertama ikut. Lalu ya udah, setelah itu kerahiman ilahi sepertinya kayaknya nempel di tempat saya. Waduh, gitu. Sampai sekarang juga. Ya, terus kan Romo pernah kirim saya figura. Betul. Ada. Saya kirimkan kan ya. Iya. Figura yang seperti ini ya. Iya, ada. Gede Romo, lebih gede. Ya, lebih gede ya. Jadi ya dari Pojok Iman yang dulu sekarang udah 134 apa 140? 150.
100 berapa gitu, 50-an. 150-an. Iya, Ya, keren Romo. pasang surut, tapi ya karena pandemik jadi susah juga cari narasumber yang mana Nah, ini kan gimana. ada bimbingan Roh Kudus tiba-tiba saya Iya, kesini tiba-tiba. Romo pas Makanya rekaman. ini gak ada yang kebetulan. Kan tadi saya bilang tak dinyana, tak disangka. Tuhan menuntun. Iya, Bapak datang ke sini, puji Tuhan, karena ibu kita ini penggemar OKS dan segala yang di Samadhi, streaming, dan Semua akhirnya Romo. kenal semuanya, ya puji Tuhan. Padahal kalau nggak pandemi kita nggak kenal loh, Bu. Nggak kenal. Saya juga nggak kenal. Bukan cuma nggak kenal Romo. Ya, Saya mungkin nggak serajin ini ke gerejanya Romo betul. dan berdoanya. Oh, saya juga Bible learning juga Ya, Romo. Romojo. Ya. Karena di sini kita semuanya gimana ya cari kreativitas untuk bisa menghibur, minimal memberi pendapat. Karena kan misalkan di apa ya namanya ya, dilarang dulu, nggak boleh berkerumun. Sekarang aja terbatas, Sudah pakai lumayan. usia. Pakai daftar Romo. Iya, tapi kan dulu kita genting Iya. sekali kan, sampai kita masih berjuang ojo keno. Gitu Oh ya. iya, yang Iya waktu kan? di sini ada Banyak isolasi isoman. mandiri kan kita ngikutin terus itu. Tuh. Oke Bu, ini adalah pengalaman iman ya, yang Ibu syukuri dari pojok iman, mengubah cara berdoa ya, Cara berdoa. minimal rosario. Frater Okta kalau denger ini kupingnya lagi panas nih sekarang. Panas banget. Oh, itu Frater Okta bukan cuman itu yang bikin saya berdoa Romo. Ya, Dia doa pasiat tuh saya Doa sampai hari wasiat. ini saya juga doa Betul. Romo. Ya, dia Yes. punya kasanah itu. Saya ingat 3 kali dia tampil di tempatnya Romo. Betul. Karena dia punya pengalaman rohani ya, ya Iya. bagi saya. Dan padahal masih muda Ya, banget. Fred bagi-bagi yuk Fred. Karena kita juga rutin loh tiap hari. Dan itu puji Tuhan ya. Jadi kalau seorang calon imam sudah punya devosi kan Wah, aman nih, pembinanya aman tuh ya. Artinya udah masuk, tinggal masuk yang lainnya. Kalau pengalaman Ibu bagaimana dalam kisah-kisah masa pandemi ini? Apa yang Ibu buat? Berdoa juga nggak silih untuk dunia? Oh iya Romo, berdoa Romo. Jadi berdoa untuk yang yang kena pandemi, bukan cuman yang sakit ya Romo ya, Ya. tapi juga yang kehilangan mata pencaharian. Betul. Gitu. Terus kemudian yang mungkin anggota keluarganya juga yang ditinggal gitu ya Romo. Jadi, dan saya juga punya satu doa juga, karena saya merasa para biarawan, imam, calon imam itu penting banget untuk agama Katolik ya Romo. Kalau nggak ada imam, nggak ada Romo, terus siapa yang Ekaristi? Nah, itu saya doakan tiap malam Romo. Dalam Ekaristi ya. Iya. Para imamnya didoain. Para imamnya didoain. Nanti ada namaku disebut. Ada nama-nama semua Romo ya. Saya dengar juga Ibu ada kok di IG-nya itu ya, kemarin tanda tangan buku Romo Sopo kayak. Oh, Romo Bayu Ruseno itu saya juga senang sama Santo Yusuf Romo. Itu juga baru-baru aja sejak pandemi ini, jadi karena kardinal menyatakan tahunnya itu, lalu saya juga bukan kardinal ya, paus ya. Kemudian Romo Bayu nulis buku itu. Kebetulan anak sulung saya nama baptisnya Yusuf. Ya, wah pas dong ya. Lalu saya juga banyak juga sih saya suka baca Romo. Romo Anton Baur kan bikin gereja online. Nah, itu saya beli bukunya, kemudian saya bagi-bagi ke siapa yang mau. Luar biasa ya. Tantangannya Romo. Amin ya. Belum lihat buku saya kan? Belum. Yang tebal banget ya. Iya. Saya pernah punyanya bukunya Romo, apa katekese apa itu ya. Pengajaran. Iya. Ya, luar biasa ya. Ada kisah-kisah yang mau diceritakan terkait dengan iman? Pokoknya yang penting pojok iman ini telah mengubah iman saya, cara iman Ibu, dan akhirnya sekarang nggak kalah dong. Oh belum Romo, sama Frater Okta dong. Oh enggak lah, masih kalah. Jadi, lah Romo. Tetap tiap hari dong. Tiap hari kalau tiap hari. Jeglong-jeglong tadi dong. Tetap oke ya. Tetap semangat ya, baik ya.
Bapak Ibu saudara yang terkasih, itulah kisah-kisah kehidupan Ibu Francisca, justru dari sarana-sarana media sosial yang marak. Ini yang sebetulnya dinamakan katekesi digital ya, Apologetika ya Romo ya. apologetika. Benar ya Romo itu istilahnya. Oh, Saya nggak tahu. Kalau nggak salah kalau pernah dengar. apologetika kan pembelaan. Oh gitu ya. Kalau yang ini kan lebih katekesi digital, bahwa bagaimana pewartaan bisa masuk dalam dunia Oh, teknologi sekarang ini. oke, ya. Ben ora ketinggalan zaman. Ya. Dan saya kira suka nggak suka harus Suka nggak suka, dikerjakan. Ya. kita pokoknya memberi kesaksian. Seperti Saya juga dengerin itu punyanya kardinal itu loh. api Api-api karunia. karunia. Ya, dia juga mengajar. Makanya, Bagus itu Romo. betul. Dia dari posisi sebagai dosen, dia mengajar. Bagus. Padahal bahan pengajarannya saya tahu karena pernah diajar beliau waktu mahasiswa. Ya kan? Saya malah ikut extension course kok Romo, Oh ya, di sekarang STF dia Triakara. ya betul. Jadi inilah yang disebut sarana-sarana di tengah situasi yang pandemi ini kan ya, iman harus tetap hidup Ya. di tengah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Ya sambil berdoa juga bahwa wabah ini segera pergi nih ya, Oh iya, pergi ya, karena menggelisahkan seluruh dunia, mematikan banyak dunia usaha, dunia ekonomi, kegerejaan, Pendidikan juga, kasihan anak kecil-kecil nggak bisa ketemu. Masa ke orang tuanya ya. Sama. Sekarang ikut jadi pengajar dan sebagainya. Tapi ya, anak-anaknya juga lebih kasihan loh Romo, ya, kan benar, jadi ya. Hubungan sosialnya kan nggak normal. Nggak normal. Kita sendiri hadapannya dengan Iya. itu terus ya. Tapi kalau saya sendiri ya ini puji Tuhan banget ya, karena kenal pojok iman, samadhi dan lainnya, nggak sampai sempat stres, nggak pernah. Iya. Jadi Kelihatannya gembira nih ya. selalu Romo, saya selalu Jadi ibu samadhi, jangan-jangan pelindung. jadi selalu bersyukur karena ya nggak sempat stres ya Betul, Romo, karena betul. ya merasa ya bahwa sesuatu itu ya pasti ada maksudnya di baliknya, dan ya kita terima dengan ikhlas ya, tetap kerja, tetap apa yang bisa dikerjakan ya Betul. dikerjakan. Meskipun kita tetap waspada ya Bu ya di sana sini Iya, ya. iya. Oh, antigen terus ini Romo. Iya, apalagi Warawiri ya. Saya aja urung wani neng Surabaya. Iya, mesti di antigen. Ada relasi, ayo dong mau ke Surabaya, kursi aku urung wani. Saya ya ini aja sudah terpaksa kepingin. Sebetulnya ya. bisa kalau emang ada kepentingan. Tapi kalau untuk kepentingan ya apa ya? Kalau ibu kan ada sambil kepentingan direncanakan ya. Ya, ada kepentingan juga beberapa untuk berobat. Betul. Ada Ya, berobat ya. Sekalian gitu loh Romo. Amin. Ada pesan nggak Bu untuk saudara-saudari terkait masa pandemi ini? Oke, adalah untuk mungkin karena saya ibu-ibu, mungkin pesan untuk para ibu, Ya. mungkin untuk para bapak. Ya, pandemi memang tidak nyaman, tapi saya pikir banyak hal yang bisa kita, hal positif yang bisa kita pakai selama masa pandemi ya. Di antaranya tadi ya berdoa, terus menjadi saluran berkat bagi orang lain ya. Jadi itu saja lah saya kira. Amin. Terima kasih ya Bu Francisca ya, oleh-olehnya jauh-jauh dari Surabaya. Tamu spesial. Matur nuwun Bu ya. Bapak Ibu sedang terkasih, itulah insight-insight menarik dari kisah-kisah kehidupan Ibu Francisca, khususnya ketika ia mengenal pojok iman, melihat satu dua tayangan yang menarik dan ternyata mengubah hidupnya, mengubah imannya juga. Sampai sekarang, gua nggak mau kalah, Prater masih muda, Rosario, masa gua enggak yang sudah usia bijaksana ini, gitu kan ya Bu ya. Dan ternyata itu betul dilakukan, konsisten menjadi devosinya. Bapak Ibu, akhirnya makan ketupat, minumnya jus, kita menjawab cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.